Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa dulu. Kepada Ketua Kelas Sapra Al-Parisi untuk memulai doanya, Nak. Sapra. Kemana si Sapra ini tidur? Baiklah, kepada anak Ibu Siti Purnama untuk memulai doa pelajaran kita pada hari ini. Kepada anak Ibu dipersilahkan. Baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelum Ibu memasuki materi yang akan kita pelajari, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah anak-anak Ibu masih ingat tentang materi kita minggu lalu? Sebelum Ibu tunjuk, siapa yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Nah, kepada anak Ibu Sartika, apa pelajaran kita pada minggu lalu, Nak? Baik, Bu. Pembelajaran kita minggu lalu itu merupakan tentang akhlak terpuji, Bu, yaitu ikhlas dan sabar. Ikhlas dan sabar merupakan sifat terpuji. Ikhlas dan sabar adalah sifat yang sangat penting untuk dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita dengan adanya sifat ikhlas dan sabar, maka kita dapat terhindar dari perbuatan yang tercela. Dengan adanya sabar, kita dapat menahan diri dari kejahatan dan ikhlas kita dapat menerima semua yang diberikan oleh Allah kepada kita, Bu. Itu, Bu, materi yang lalu, Bu. Baiklah, terima kasih kepada anak Ibu Sartika. Ternyata ingatan Sartika masih ingat ya tentang pelajaran kita yang lalu. Selanjutnya, adapun judul kita pada hari ini yaitu tentang mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa dapat meyakini sifat-sifat Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah, sifat mustahil, dan sifat zaid-zaid Allah. Yang kedua ialah siswa dapat menunjukkan perilaku orang yang mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah siswa dapat menjelaskan pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, serta sifat mustahil dan zaid bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan dalil nakli dan akli terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ialah siswa dapat mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak Ibu semuanya, ketika kita mencintai dan menyayangi pencipta kita, kita harus tahu sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah sifat wajib, mustahil, dan zaid. Sifat wajib bagi Allah itu ialah sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimiliki sesuai dengan keagungannya. Yang kedua ialah sifat mustahil.
Sifat mustahil ini ialah sifat kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak akan pernah ada pada Allah dan keagungannya. Yang ketiga ialah sifat zaid bagi Allah. Sifat zaid ini ialah sifat kebebasan bagi Allah, yaitu Allah itu bebas melakukan apa saja di muka bumi ini dan di dalam semesta alam ini. Nah, anak-anak ibu, sifat wajib itu ada 20, sedangkan sifat mustahil ada 20. Dan dibagi menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, anak-anak ibu sekalian, siapa di sini yang bisa membacakan surah Al-A'raf ayat 54 tentang keesaan Allah? Ayo tunjuk tangan anak-anak ibu, siapa yang berani? Saya, Bu. Nah, anak ibu Umi Aida, coba bacakan surah Al-A'raf. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil lailan nahara yatlubuh حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Terima kasih kepada anak Ibu Umi Aida. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Mohon kepada anak Ibu untuk mengamati. Nanti Ibu suruh salah satu dari kalian untuk mengamati video tersebut. Yang mengikutinya dengan cepat dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah Rabb semesta alam. Sudah, Bu? Terima kasih kepada anak Ibu Umi Aida. Sekarang Ibu akan menayangkan video kepada anak-anak Ibu untuk mengamati video tersebut. وجود بقى مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallim. Nah, kepada anak-anak Ibu setelah melihat video tersebut, apakah ada ingin memberikan tanggapan mengenai video tersebut? Siapa yang berani? Ayo tunjuk tangan. Saya, Bu. Kepada anak Ibu Tita Alpiris Samosir, dipersilahkan. Jadi di dalam video ada orang-orang yang sedang belajar mengaji dengan gurunya, Bu. Nah, bagus, betul yang kata anak Ibu Tita.
Nah, betul. Di dalam video tersebut ada anak-anak yang sedang mengaji dengan kesederhanaannya, yaitu ketika pergi mengaji mereka itu menggunakan obor, dan ketika sedang mengaji mereka hanya menggunakan lampu yang sederhana. Nah, tetapi semangat mereka ketika menggali ilmu agama itu luar biasa semangatnya, karena mereka tidak peduli dengan kesederhanaan tersebut. Nah, untuk suara video tersebut itu ada sifat-sifat Allah yang 20. Baiklah, dari pemaparan ini, adakah anak ibu yang ingin bertanya? Ayo kepada anak ibu. Saya, Bu. Yang berani. Saya, Bu. Nah, kepada anak ibu Sri Rahayu, apa nak pertanyaannya? Di dalam sifat wajib, di dalam sifat wajib kan ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Jadi Bu, mata Bu. Kawanku tuh. Gak ada aku ya kawanmu. Ayo anak ibu Sri Rahayu, jangan bercanda sama kawan sebangkunya. Lanjutkan yang ibu suruh tadi, nak. Kenapa tak kamu? Potong aja nanti. Keluar dia. Nah, selanjutnya, adakah anak ibu yang ingin bertanya tentang materi kita pada hari ini? Ayo tunjuk tangan anak ibu, siapa yang ingin bertanya? Ayo, jangan malu-malu. Kepada anak Ibu Umi Aida, apakah ingin ada dipertanyakan? Ya, Bu. Jadi saya ingin bertanya, Bu. Tadi kan kata Ibu di dalam sifat wajib Allah itu ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Jadi Bu, pembagiannya itu kayak mana, Bu? Nah, mari kita kasih A+ kepada Umi Aida yang telah memberi pertanyaan. Apakah ada anak ibu yang ingin menjawab pertanyaan Umi Aida? Ayo tunjuk tangan. Saya, Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Umi. Jadi, sifat nafsiyah itu ada 1, yaitu wujud. Sifat salbiyah itu ada 5, yaitu qidam, baqa, muhilafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani ada 7, yaitu qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basor, dan kalam. Adapun sifat ma'nawiyah ada 7, yaitu qadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, dan mutakallimun, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih kepada anak Ibu Tika. Baiklah, di sini Ibu akan membuat 2 kelompok, yang mana kelompok itu mencari tentang contoh sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan membuat 2 kelompok. Yang kelompok pertama ialah tentang contoh sifat-sifat Allah
wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi yang terdiri dari husna, sartika, dan safra. Dan yang kelompok 2 yaitu tentang qiyamuhu, wahdaniyat, kudrat, dan iradat yang mana anggotanya Fure, Ayu, Umi, dan Tita. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan bersama kelompoknya. Kepada anak ibu dipersilahkan untuk berdiskusi. Baiklah anak-anak ibu, waktunya sudah habis. Kepada anak-anak ibu dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kelompok. Ayo, siapa yang jadi perwakilan kelompoknya? Ayo. Saya Bu dari kelompok 1. Ya, kepada anak ibu Husna dipersilahkan untuk memaparkan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai contoh-contoh dari sifat-sifat Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada wujud, artinya ada, contohnya seperti adanya alam semesta dan ciptaan yang ada di alam semesta ini. Dan yang kedua, qidam, artinya zat yang terdahulu. Contohnya seperti tukang kayu lebih dulu ada daripada meja yang dibuatnya. Artinya ialah Allah telah dulu ada daripada alam semesta ini. Dan yang ketiga, baqo, artinya kekal. Contohnya seperti semua makhluk yang diciptakan oleh Allah akan rusak, sedangkan Allah sebagai penciptanya tidak akan pernah rusak sampai kapanpun. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Contohnya, Allah tidak memerlukan bantuan atau kekuatan lain karena Allah Maha mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itulah hasil diskusi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali hasil kelompok 1. Sekarang lanjut kepada kelompok 2. Dipersilahkan siapa yang mau perwakilan kelompok 2? Saya Bu. Ya, persilahkan Nak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu contoh sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, wahdaniyat, artinya esa. Contohnya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, yaitu kita tidak boleh menyembah berhala atau apapun sejenisnya. Kemudian yang kedua, kudrat. Kudrat artinya berkuasa, yaitu Allah Maha berkuasa. Allah mampu melakukan apa saja di muka bumi ini seperti bencana alam ataupun fenomena alam. Kemudian yang ketiga, irodat, artinya berkehendak. Contohnya, manusia mempunyai kehendak, tapi jika Allah tidak mengkehendaki, maka kehendak itu tidak akan terlaksana.
Baiklah, itu saja hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada Ibu Guru. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 dan 1. Kedua kelompok ini cukup bagus. Ayo dikasih dulu apresiasi anak-anak sekalian. Baiklah, di sini Ibu ingin menyuruh salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan terhadap materi kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Baik, kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Menurut para ulama kalam, sifat-sifat wajib bagi Allah terdiri atas 20 sifat. Dari 20 sifat itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Pertama, sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini hanya ada satu, yaitu wujud. Kedua, sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat-sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ini ada 5, Bu. Kemudian sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah, yang termasuk sifat ma'ani ada 7. Kemudian sifat maknawiyah adalah kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat maknawiyah tidak dapat berdiri sendiri, sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat maknawiyah. Jumlah sifat maknawiyah sama dengan jumlah sifat ma'ani ada 7, Bu. Itu saja, Bu, kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Nah, baiklah, terima kasih kepada anak Sartika, dan Ibu akan menambahi sedikit kesimpulannya, yaitu selain sifat wajib dan sifat mustahil, Allah juga mempunyai sifat zaid, yaitu sifat bebas. Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas dengan kehendaknya sendiri tanpa ada yang bisa menghalanginya. Nah, sifat ini ialah hanya satu, yaitu fi'lu kulla mu'kinin utalzakuhu, yang artinya memperkuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Ibu, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Ya, Bu, sudah. Nah, sebelum Ibu menutupnya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu tentang materi yang telah dipelajari. Apakah anak-anak Ibu bisa memberikan sedikit pemahaman tentang materi kita pada hari ini? Kepada anak Ibu Tita, coba jelaskan sedikit tentang materi kita pada hari ini, Nak. Kesimpulannya itu sifat-sifat Allah adalah sifat yang wajib kita imani. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Dan dikelompokkan lagi menjadi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Sudah, Bu. Nah, baiklah, terima kasih kepada anak-anak Ibu semua. Ibu ingin memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu ini tugas kelompok ya, Nak, membuat tulisan di karton tentang 5 sifat Allah beserta artinya menggunakan bahasa Arab ya, Nak. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu adab yang baik terhadap kedua orang tua. Nah, sebelum Ibu menutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengajak anak-anak Ibu semua untuk mengucapkan sifat-sifat Allah. Kepada anak Ibu semua, Ibu minta untuk menghidupkan mikrofonnya.
Nah, baiklah sama-sama kita akan mengucapkan tentang sifat-sifat Allah bersama-sama, yaitu kalau anak-anak ibu ingin bernyanyi kayak video tadi, maka kita sama-sama bernyanyi semuanya supaya kita bisa terhibur. Nah, anak-anak ibu kita mulai. 1, 2, 3 ya. Wujud kidambako muholafatul hawadisi kiamuhu binafsi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun dan alimun hayyun samiun basirun mutakalimun. Baiklah, terima kasih kepada anak ibu. Jika ibu ada salah-salah kata pada pelajaran kita pada hari ini, ibu minta maaf kepada anak ibu semuanya. Baiklah, ibu akan menutup pelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet weh, ikutin. Makasih weh. Videonya nggak jalan. Iya kan lancar. Wujud kidam. Masih direkam itu. Satu lagi kapan, Ran? Lo ngegaskan aja lah sekarang. Apa satu lagi weh? Besok weh. Siapa satu lagi? Ira tapi udah 3 kan? 2. Masih 2 Put. 2. Iya. Oh. Sapra kapan? Kasih dia. Ini masih rekam Pur. Kok videonya macet ya? Tadi lancar diputar. Nggak ada suaranya kan di sana? Udah. Allah. Oh, udah habis baru. Kenapa sih Umi? Apa, Ran? Umi ngantuk. Macet-macet loh ini, kok apa mau habis paketnya? Kudrat iradat ilmu hayatama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Maunya yang tadi yang terakhir nyebutkan sifat-sifat Allah sambil dihidupin videonya gitu, jadi biar dibaca sama-sama. Cuman iya, takutnya nanti videonya macet entah apa gitu Pur. Ini makanya aku coba dulu biar nanti kan bisa dipotong, bisa disisip-sisipkan. Ya udah, ayo. Tapi macet-macet apanya? Videonya.
Pure. Pure besok ke UIN. basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nggak bisa macet weh. Apa? Udah lapor. Nggak apa-apa lah. Ya udah. Udah nih kan? Makasih banyak ya, Win. Ya, sama-sama. Siapa tadi manggil aku? Aku. Ah, kenapa? Pure besok ke UIN nggak, Pur? Ya, insya Allah. Kenapa? Pagi apa siang, Bu? Jam-jam 10 gitu lah paling apa? Ini aku sekalian mau ke UIN juga kan. Itu ngambil sertifikat itu. Sertifikat Aku ingat. PPL. Iya. Sertifikatnya di rumah. Oh iya pula ya. Orang Pure rajin ya? Masuk pada Zarawi. Mati kan nggak dengar.